sejarah singkat pakaian yang kini kita gunakan. Bogor News. Pakaian adalah benda yang digunakan untuk menutupi tubuh dan melindungi diri dari cuaca atau lingkungan sekitar. Pakaian dapat terdiri dari berbagai macam jenis dan bahan, tergantung pada tujuan dan kebutuhan penggunaannya. Selain fungsi utama sebagai pelindung, pakaian juga bisa digunakan sebagai sarana ekspresi diri atau sebagai simbol status sosial, budaya, atau agama. Berikut ini sejarah singkat pakaian yang kini kita gunakan. Pakaian di zaman batu, 10.000 sebelum Masehi, 3.000 sesudah Masehi. Pada zaman batu, manusia belum mengenal teknologi untuk membuat kain atau benang. Oleh karena itu, pakaian pada masa itu terbuat dari bahan-bahan alami seperti kulit binatang, rambut binatang, dan daun-daunan yang diikat atau disematkan dengan jarum dari tulang atau tanduk. Pakaian tersebut dirancang untuk melindungi tubuh dari dingin, panas, dan cedera, serta untuk menyembunyikan tubuh dalam keadaan berburu atau bertahan hidup di alam liar. Pakaian pada zaman batu umumnya sangat sederhana dan fungsional, dan tidak memiliki ornamen atau hiasan yang rumit. Pakaian di zaman perunggu, 3.000 sebelum Masehi, 1.200 sesudah Masehi. Pada zaman perunggu, manusia mulai mengenal teknologi tekstil dengan ditemukannya pengolahan serat alami seperti kapas, rami, dan linen. Pakaian pada masa itu mulai dibuat dari serat alami dan dihias dengan tambalan logam. Bahan-bahan ini memungkinkan pembuatan pakaian yang lebih nyaman dan lebih mudah dijaga kebersihannya dibandingkan dengan pakaian dari kulit binatang. Pakaian pada zaman perunggu umumnya masih sederhana, terdiri dari potongan-potongan kain sederhana yang diikat di sekitar tubuh atau dijahit bersama. Meskipun demikian, pada masa ini mulai muncul perbedaan sosial yang ditunjukkan melalui jenis pakaian dan ornamen yang digunakan. Ornamen seperti bros dan cincin mulai digunakan sebagai tanda status sosial atau kekayaan. Pakaian di zaman besi, 1.200 sebelum Masehi, 500 sesudah Masehi. Pada zaman besi, teknologi pembuatan kain dan pakaian semakin maju dengan ditemukannya alat tenun dan teknik pewarnaan. Pakaian menjadi lebih halus dan berwarna-warni dibandingkan dengan zaman perunggu. Bahan-bahan seperti wol dan sutra mulai digunakan sebagai bahan pakaian. Pada zaman besi, pakaian juga mulai menunjukkan status sosial dan dihias dengan tambalan, benang emas, dan mutiara. Pakaian pada masa itu juga mulai memiliki variasi jenis, seperti jubah, tunik, dan mantel, tergantung pada keperluan penggunaannya. Selain itu, peran pakaian dalam masyarakat mulai bertambah kompleks, dan di beberapa kebudayaan, ada pakaian khusus untuk upacara dan ritual keagamaan. Pakaian di abad pertengahan, 500 Masehi, 1.500 Masehi. Pada abad pertengahan, pakaian menjadi lebih rumit dan terdiri dari beberapa lapisan. Pakaian pada masa itu menunjukkan status sosial dan dihias dengan tambalan, benang emas, dan mutiara. Selain itu, pakaian pada abad pertengahan juga memiliki variasi jenis yang lebih banyak, seperti kaftan, jubah, cawat, dan korset. Pada masa itu, pakaian juga mulai menampilkan ornamen dan hiasan yang rumit dan terbuat dari bahan-bahan yang mahal seperti kain sutra dan bulu hewan. Pakaian juga sering dihias dengan warna-warna cerah dan beragam yang dihasilkan dari pewarnaan alami atau dengan bahan pewarna sintetis yang baru ditemukan pada akhir abad ke-19. Pakaian pada abad pertengahan juga dianggap sebagai lambang kekuasaan dan kekayaan, dan penggunaannya diatur oleh hukum, adat, atau tata krama. Pakaian di zaman modern, 1.500 Masehi, sekarang. Pada zaman modern, pakaian mengalami perkembangan yang sangat pesat. Seiring dengan kemajuan teknologi dan industri, pakaian menjadi lebih mudah diproduksi dan diakses oleh masyarakat luas. Pada abad ke-16, teknologi tenun dan jahit semakin maju sehingga pakaian menjadi lebih halus, berkualitas, dan terbuat dari berbagai macam bahan, seperti katun, sutra, linen, dan wol.
Pada abad ke-18, revolusi industri di Inggris memperkenalkan mesin-mesin tenun yang digerakkan oleh mesin uap, sehingga produksi pakaian meningkat drastis dan biaya produksinya menjadi lebih murah. Hal ini membuka peluang bagi masyarakat untuk memiliki pakaian yang lebih banyak dan lebih murah, dan juga membuka peluang industri fashion dan tekstil untuk berkembang pesat. Pada abad ke-20, pakaian menjadi semakin serbaguna dan mulai menunjukkan gaya dan tren yang beragam. Mode pakaian dipengaruhi oleh budaya, mode, dan gaya hidup dari berbagai negara, serta tren mode yang dihasilkan oleh desainer dan perusahaan fashion terkenal. Pada masa itu juga, bahan sintetis seperti polyester dan nilon menjadi populer sebagai alternatif bahan alami karena lebih tahan lama dan lebih murah. Di era digital saat ini, pakaian semakin banyak diproduksi dalam skala besar dengan bantuan teknologi dan inovasi yang terus berkembang. Selain itu, pakaian juga semakin banyak dijual secara online, memungkinkan konsumen untuk membeli pakaian dari seluruh dunia dengan mudah dan cepat. Meskipun pakaian pada zaman modern menjadi lebih serbaguna dan mudah diakses, namun perdebatan tentang etika dan keberlanjutan dalam produksi pakaian semakin meningkat, sehingga banyak perusahaan fashion yang mulai mengambil langkah untuk memproduksi pakaian secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Demikian informasi dapat kami sampaikan mengenai sejarah pakaian yang kita gunakan hingga saat ini. Informasi lainnya silahkan kunjungi www.bogor.news. Sampai bertemu kembali pada informasi lainnya hanya di kanal YouTube ini.